soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di video pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai materi pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, Bunda Desi sudah menginformasikan bahwa di tema 2 selalu berhemat energi ini kita masih akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita akan belajar tentang poster. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru lagi. Sebelum kita mulai materinya apa, mari kita sama-sama tahu apa sih kompetensi dasar di tema 2 ini. Kompetensi dasarnya yaitu itu tadi kompetensi dasar materi pelajaran Bahasa Indonesia di tema 2 ini. Sebelum kita menyimak penjelasan Bunda Desi tentang materi teks petunjuk ini, silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan buku tema 2-nya. Jika sudah disiapkan, mari menyimak dengan cermat penjelasan dari Bunda Desi ya. Sebelum kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu seperti membuat jus, menonton televisi, mencuci tangan, dan meminum obat, tentu kita akan melihat langkah-langkah dan cara melakukannya dengan benar dan tepat. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks petunjuk. Teks petunjuk disebut juga teks prosedur, yaitu teks yang bertujuan untuk memberi panduan atau arahan yang jelas tentang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan benar dan tepat. Ciri-ciri bahasa teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Pastikan untuk tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kemudian yang kedua, teks petunjuk menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur. Nah, langkah-langkah yang digunakan dalam teks petunjuk berurutan dan tidak tercampur ya. Kemudian yang ketiga, teks petunjuk menggunakan bahasa yang tepat sasaran, sehingga para pembaca yang membaca teks petunjuk yang kita buat bisa memahami langkah-langkah teks petunjuknya. Dan yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang memiliki makna memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika membuat mie instan, masukkan mie ke dalam air panas. Nah, seperti itu ya contoh kalimat perintah. Selanjutnya, jenis-jenis teks petunjuk. Nah, yang pertama adalah petunjuk menggunakan sesuatu. Contohnya adalah penggunaan obat batuk bermerek Huvagrip. Di belakang kemasan, kita bisa melihat komposisi, aturan pakai, dan cara penyimpanan dari obat batuk tersebut. Kemudian banyak contoh menggunakan sesuatu yang lain ya. Yang kedua adalah petunjuk membuat sesuatu. Nah, hal ini sering kita lakukan di rumah ya. Contohnya adalah petunjuk membuat kopi dalgona. Berikut langkah-langkah membuat kopi dalgona. Atau contoh yang lain yaitu cara memasak mie instan. Nah, contoh petunjuk membuat sesuatu ini sering kita lakukan di rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya petunjuk melakukan sesuatu ini berupa tips. Contohnya tips 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Atau contoh yang lain, tips cara hidup sehat. Atau tips cara menggunakan masker. Nah, itu termasuk di petunjuk melakukan sesuatu. Lalu yang keempat adalah petunjuk arah atau denah. Nah, petunjuk arah atau denah ini biasanya terdapat di undangan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah petunjuk arah untuk sampai ke sebuah lokasi. Nah, kita bisa menggunakannya untuk sampai ke suatu lokasi.
Kemudian langkah-langkah teks petunjuk ada 3. Yang pertama menentukan jenis teks. Nah, kita mau teks petunjuknya tentang apa. Dan yang kedua menentukan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Jadi seperti tadi, langkah-langkahnya harus teratur, berurutan, dan tidak tercampur. Dan yang ketiga menggunakan gambar supaya pembaca yang membaca teks petunjuk kita lebih memahami tentang cara menggunakan benda tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian isi dalam teks petunjuk. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan atau judul. Misalnya, pendahuluannya kopi dalgona. Yang kedua, menentukan keterangan alat dan bahan. Di sini dituliskan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan dalam teks petunjuk kita. Dan yang ketiga, tahapan kegiatan. Nah, langkah-langkah yang digunakan pastikan untuk teratur ya. Lalu penutup biasanya dituliskan dengan kalimat siap disajikan. Nah, ini contoh dari sebuah teks prosedur. Jadi ada pendahuluannya yaitu kincir angin dari plastik. Lalu keterangan alat dan bahannya ada botol plastik bekas, gabus, lidi, dan gunting. Tahapan kegiatannya adalah langkah-langkah pembuatannya dan penutup dengan kalimat kincir siap digunakan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda Desi tentang teks petunjuk. Bagaimana materi tentang teks petunjuk? Mudah kan? Sering dilakukan di rumah kan? Nah, semoga penjelasan Bunda Desi tentang teks petunjuk ini bisa membawa manfaat untuk anak-anak di rumah ya. Nah, sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada Bunda Desi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak soleh dan soleha.